Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Epifanis Jole, NIM 1703030059. Saya kuliah di Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Pada video kali ini, saya akan mereview isi buku tentang kontinuitas dan perubahan kesejahteraan negara pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Oke, langsung saja. Dalam buku ini kita diajak untuk memahami perubahan kesejahteraan negara. Dalam hal ini ada poin-poin penting yang harus kita ketahui bersama, yaitu the welfare state. Yaitu di situ dijelaskan bahwa sebagai problem pada pertengahan dan akhir tahun 1970-an, yang mana kinerja ekonomi yang memburuk di banyak ekonomi kapitalis barat mengubah istilah perdebatan tentang WS oleh ilmuwan sosial dan publik. Yang pertama, di situ ada semacam kelompok sosial yang mengkritik. Mereka menguraikan tentang gagasan krisis kontradiksi pada kaum Marxis yang menunjukkan pada masalah ekonomi sebagai bukti krisis fundamental. Analisis yang sangat berpengaruh menekankan bahwa negara kapitalis harus memenuhi dua fungsi dasar, tetapi kontradiktif, akumulasi dan legitimasi. Kemudian dalam buku ini juga ada poin yang sangat penting, yaitu fungsionalisme modernisation atau bisa disingkat dengan FM. Analisis FM ini sangat berpengaruh dalam kemunculan dan pertumbuhan WS atau atau biasa disebut dengan Wilensky. Dia mengusulkan aversi deterministik dari pendekatan ini dan menegaskan dalam pernyataan yang dikutip secara luas dan disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan hasil terkaitnya adalah akar penyebab kemunculan umum kesejahteraan di suatu negara. Wilensky muncul dalam konteks kekuatan yang umum terjadi di negara maju di abad ke-20, seperti pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan teknologi perubahan. Logikanya di sini bersifat evolusioner dan konvergen dalam konteks sebuah pemimpin otoriter berusaha untuk mencegah mobilisasi dan yang berkembang secara antisipatif reformasi amelioratif, sementara di lain yang berbasis luas. Kemudian ada juga memahami perubahan negara kesejahteraan. Poin penting yang harus kita pahami di sini yaitu masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang beradaptasi untuk bertahan hidup. Karakteristik tertentu dari sebuah masyarakat, misalnya yang memiliki sistem jaminan sosial, bukanlah material kebetulan. Jaminan sosial berfungsi dalam beberapa hal bagi masyarakat sebagai sesuatu yang utuh. Jika tidak, maka tidak akan ada. Logikanya di sini disebutkan bahwa fungsional seperti itu bisa berlangsung baik bentuk liberal maupun Marxis. Dalam kasus Marxis, WS dipandang sebagai bantuan untuk kebutuhan kapitalisme, dan dalam kasus liberal fasilitas WS masyarakat modern untuk memenuhi fungsi fundamental seperti
sosial integrasi. Jadi teman-teman semuanya, dalam buku ini penalaran FM mengidentifikasi dan menghubungkan hasil pengembangan jaringan sosial. Logikanya adalah bahwa kebutuhan selalu menimbulkan tanggapan, dimungkinkan untuk menentukan fungsi objektif, dan karenanya kebutuhan akan penjelasan perubahan membutuhkan fungsi seperti itu. Kemudian ada logis of politics pada pertanyaan spesifik tentang politik kiri. Jadi dalam politik itu ada politik kiri dan politik kanan. Tapi yang perlu kita bahas bersama di sini adalah politik kiri. Jadi ada sarjana Skandinavia studi ars tentang negara kesejahteraan sosial demokrat pada waktu itu mencatat peran mobilisasi pekerja, serikat pekerja, dan lembaga hubungan kelembagaan dengan Partai Sosial Demokrat dalam membentuk lingkungan negara kesejahteraan Skandinavia. Studi ini menunjukkan bagaimana secara definitif politik faktor Eichel membedakan asal pertumbuhan negara kesejahteraan tersebut. Lebih luas lagi, Badan Penelitian Kuantitatif meneliti peran politik, faktor Eichel, dan non-politik dalam menjelaskan variasi lintas nasional di Winsley atau VS pengembangan. Kemudian sementara sebagian besar upaya penelitian difokuskan pada mengukur peran kiri. Jadi dalam politik itu ada peran politik kanan dan peran politik kiri. Di sini ada peran kiri yang juga mengidentifikasi rute lain yang berpolitik dan menjelaskan variasi lintas negara dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya menunjuk ke arah interaksi kiri dan pesta yang tepat. Maksudnya pesta dalam hal politik. Di sini menunjukkan bahwa beberapa negara dengan suara kanan rendah dari waktu ke waktu memiliki pengeluaran sosial yang tinggi, sementara yang lain memiliki pengeluaran yang rendah. Yang membedakan satu kelompok negara lain dari kelompok lainnya adalah keberadaannya dari gerakan partai. Jadi ada studi terobosan demokrasi Kristen yang menunjukkan bagaimana skenario tersebut dapat diterapkan di Skandinavia, tidak dapat dieksplorasi, diekstrapolasi ke semua negara kesejahteraan Eropa. Pekerja dan perdagangan serikat pekerja di Jerman dan Belanda adalah Demokrat Kristen, bukan Sosial Demokrat. Jadi kebetulan pada waktu itu di Jerman dan Belanda mereka menganut sebuah agama Kristen, dan di situ ada disiplin-disiplin ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana peran politik di dalam realitas kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kemudian lanjut pada bab yang berikutnya, yaitu memahami perubahan negara kesejahteraan. Variasi yang dibangun secara politis dan karenanya divergensi kesejahteraan rezim yang diidentifikasi oleh Esping Andersen. Dia memberikan analisis yang menjembatani antara kekhawatiran ini. Kemudian dalam mengidentifikasi variasi pembangunan, VS mencerminkan tanggapan yang bersaing terhadap tekanan untuk dekomodifikasi. Fasilitas ini menurutnya berbeda di
di bawah perbedaan historis dalam pola gerakan politik kelas pekerja dan pembangunan koalisi politis. Adapun bagian-bagian penting dalam buku ini, yaitu dalam bab 4 tentang bagaimana memahami perubahan suatu kesejahteraan negara, yaitu yang pertama adalah sistem pemerintahan. Sistem parlementer memberikan pemerintahan dalam hal mengendalikan sesuatu yang lebih besar daripada pemisahan sistem tenaga. Dalam eksekutif umumnya dipilih oleh mayor parliamentary dan pemerintah dapat mengundurkan diri dan memanggil pemilihan jika kebijakannya ditolak. Sebaliknya juga dalam perpisahan konteks kekuasaan politisi dapat memberikan suara yang menentang pemerintah kemudian tanpa menurunkannya. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis parlemen. Unikameral, di mana persetujuannya hanya satu lapisan parlemen yang diperlukan untuk melakukan perubahan hukum. Kemudian memberikan kekuatan yang lebih besar daripada yang bikameral, di mana ada bagian tempat dan konteks pengambilan keputusan. Dalam kasus penghematan kesejahteraan politik, konteks bikameral dapat menghalangi kekuasaan eksekutif dan kewenangan untuk melaksanakan perubahan kebijakan. Kemudian lanjut pada poin yang berikut, yaitu jaminan sosial di Irlandia. Sebuah kerangka analisis dari tahun 1981 sampai tahun 2016. Pertama, menguraikan metodologi studi kasus, dan yang kedua, menempatkan keamanan sosial di Irlandia dalam konteks komparatif dan kemudian menggambarkan sistem jaminan sosial pada tahun 1981. Dalam bab ini berlanjut dengan gambaran umum tentang bagaimana konteks jaminan sosial berubah dan garis penerapan induktif tentang bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi jaminan sosial. Jenis sistem jaminan sosial apa yang dimiliki Irlandia pada tahun 1981 diperlukan untuk menggambarkan jenis sistem yang muncul hingga tahun 1981 dan untuk mempertimbangkan negara Irlandia dalam konteks klasifikasi yang digunakan untuk menjumlahkan marise dan perbandingan sistem. Klasifikasi dapat digunakan sebagai tolak ukur. Skala dan arah perubahannya yaitu memungkinkan kita untuk membedakannya antara perubahan sistematis atau kualitatif di satu sisi dan hanya secara bertahap perubahan dalam konteks sistem yang tidak berubah. Di sisi lain ada alasan yang kuat tambahan untuk menemukan sistem jaminan sosial di Irlandia secara komparatif. Kemudian ada perubahan kebijakan analisis interpretif. Pada tahun 1991, setelah mencatat pengecualian manfaat jaminan sosial jangka pendek dari perpajakan dan pajaknya diimplikasikan untuk insentif menteri, kemudian berpendapat terhadap perpajakan keuntungan seperti itu. Pajak seperti itu akan membebani banyak orang secara tidak adil yang cukup malang untuk jatuh sakit atau dibuat mubazir dan masuk bagaimanapun akan sangat sulit untuk mengatur pajak yang benar. Pernyataan anggaran tahun 1990-an mengingatkan insentif dengan perubahan kualitatif dan dirancang secara eksplisit
untuk meningkatkan insentif, bukan untuk tingkat manfaat tertentu. Kemudian ada pensiun negara, layering dan penghematan. Dalam bab ini menganalisis pensiun di Irlandia dan dimulai dengan gambaran umum tentang sistem pensiunnya pada saat penulisan. Bagaimana Irlandia mengembangkan ini sebagai sistem yang adalah juga subjek dari catatan sejarah yang mengikuti. Lalu baru-baru ini perubahan kebijakan diuraikan dan ditafsirkan melalui narasi yang menunjukkan evolusi Irlandia menuju pensiun asuransi nasional bergaya Beveridge. Sebagian besar itu semuanya diselesaikan pada awal tahun 2000-an. Kebijakan kemudian dimulai di jalur untuk memperluas penyediaan swasta dan mengurangi penyediaan publik. Ini arah baru sudah dikenal secara internasional, tetapi pola perubahan Irlandia mencerminkan baik sistem pensiun yang berkembang dan khususnya dinamika di Irlandia dalam menerapkan konsep tingkatan dan pilar untuk mengilustrasikan komponen dari sistem pensiun. Tingkatan mengacu pada lapisan perlindungan, pendapatan dengan fungsi yang berbeda, dan pilar bagi penyedia pensiun. Kemudian ada lanjut pada bagian yang berikut, yaitu pencari kerja dalam konversi dari pasif menjadi aktif. Pusat gravitasi dalam ketentuan pencari kerja dulunya ditempati oleh skema Community Employment atau CE. Sebuah konversi prinsip aktivasi sebenarnya ke bentuk pasif intervensi yang mendapatkan perubahan yang mempengaruhi konversi ulang dari sepenuhnya pasif menjadi sepenuhnya aktif dalam ketentuan. Kebijakan jaminan sosial dan pasar tenaga kerja di negara-negara OECD untuk pencari pekerjaan telah berkembang melalui fase yang sangat berbeda. Di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, dalam konteks kekurangan tenaga kerja, sebagian besar negara mencoba berfokus pada pasokan tenaga kerja terampil dan karenanya pada investasi dalam modal manusia seperti pendidikan dasar dan pelatihan kejujuran. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya deskripsikan. Terima kasih.